Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Ketua Umum Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, Bapak Ki Profesor Sri Edi Swasono, Panitera Umum Majelis Luhur Taman Siswa, Ki Saur Panjaitan, seluruh pengurus Majelis Luhur cabang dan keluarga besar Persatuan Taman Siswa, serta hadirin yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan untuk bisa bersilaturahmi dengan seluruh keluarga besar Persatuan Taman Siswa. Walaupun dengan keterbatasan yang ada pada kami terpaksa bersilaturahmi dengan secara daring. Hadirin sekalian yang berbahagia, pertama saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-100 bagi keluarga besar Taman Siswa. Taman Siswa telah hadir menggeser paradigma pendidikan pada zamannya, di mana pada saat itu konsep pengajaran era kolonial, pendidikan adalah barang yang sangat mewah, hanya bisa dijangkau oleh anak-anak dari kalangan elit. Pendidikan menjadi tembok penyekat antara kalangan atas dengan masyarakat kebanyakan, antara kalangan penggede dengan wong cilik. Dengan kehadiran Taman Siswa, pendidikan justru menjadi alat penjebol tembok penyekat itu. Dan itulah yang dimaknai oleh Ki Hajar Dewantara sebagai pendidikan yang memerdekakan. Dalam hal ini bisa kita katakan bahwa Taman Siswa telah mendahului zaman, yaitu memerdekakan rakyat pribumi sebelum bangsa Indonesia itu sendiri menyatakan kemerdekaannya. Taman Siswa telah memberi ruang yang sangat longgar, sangat besar, serta angin yang sangat segar bagi anak-anak kaum pribumi untuk tumbuh dalam ekosistem pendidikan yang memperhatikan kodrat unik setiap peserta didik, sehingga tercipta proses transfer pengetahuan, dan bukan hanya pengetahuan saja, juga bukan hanya keterampilan saja, dan yang lebih penting adalah nilai luhur, nilai budi pekerti yang terinternalisasi dengan baik di dalam diri para peserta didik. Taman Siswa memperkenalkan khalayak tentang sistem Among, yang dalam konteks ini diartikan sebagai pamong, yang berarti guru. Seorang guru haruslah dengan sepenuh hati membantu, mengantar peserta didik untuk menguatkan kompetensinya, serta menggali dan mengoptimalkan potensi dan bakat yang ada di dalam diri mereka masing-masing. Sejalan dengan makna tersebut, sistem Among tercermin pada azas Patrap Triloka yang di kemudian hari menjadi semboyan pendidikan kita, pendidikan di Indonesia, yaitu ing ngarsa suntulodo, artinya di depan memberikan keteladanan, ing madya mangun karso, artinya di tengah kita menjadi inspirator, dan tutwuri handayani, artinya di belakang kita memberikan dorongan atau motivasi. Ketiga semboyan tersebut merepresentasikan bahwa peserta didik adalah merupakan pusat segala-galanya dari sebuah proses pembelajaran. Guru bertindak sebagai katalisator yang memberikan stimulasi serta mengarahkan siswa dalam memecahkan berbagai masalah selama proses belajar mengajar berlangsung. Konsep pengajaran seorang anak tidak mutlak hanya melalui pendekatan pedagogis, melainkan pula menyertakan mereka menjadi dalam pendekatan andragogis. Apabila berpijak pada konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara, siswa merupakan subjek dari proses pendidikan. Bila sekarang ini kita mengenal 4 kompetensi abad 21 yang wajib dimiliki oleh para siswa,
yang sering kita kenal sebagai istilah 4C, sebetulnya 4C itu juga sudah dilakukan, sudah inherent di dalam sistem pendidikan taman siswa. 4C itu adalah yang pertama kemampuan berpikir kritis atau critical thinking, kreatif dan inovasi atau creativity and innovation. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan bekerja sama atau collaboration. Dan yang keempat adalah kemampuan berkomunikasi dalam arti yang seluas-luasnya, termasuk kemampuan menguasai teknologi informasi yang sekarang ini terjadi, atau yang disebut dengan communication skill. Hadirin sekalian yang berbahagia, di dalam konsep pendidikan taman siswa, 4C itu tidak cukup. Tetapi harus ditambah 1C lagi, yaitu confidence atau percaya diri. Dan itulah ciri watak dari pendidikan taman siswa pada tahap awal, di mana bangsa Indonesia waktu itu sedang berada dalam kondisi mental tidak percaya diri, di mana bangsa Indonesia membutuhkan kebangkitan mental menjadi bangsa yang percaya diri. Dan persoalan percaya diri ini hingga kini masih menjadi tantangan besar bagi anak-anak Indonesia. Kemampuan intelektual, kemampuan pengetahuan, dan kemampuan keterampilan anak Indonesia bisa dikatakan tidak kalah dengan bangsa-bangsa maju yang lain. Akan tetapi masih ada satu beban yang ditanggung oleh anak-anak Indonesia, yaitu percaya dirinya yang masih kurang. Rasa rendah diri sebagai bentuk sisa peninggalan era kolonial, yaitu sikap mental rendah diri sebagai bangsa yang terjajah. Hadirin sekalian yang berbahagia, pada kali ini saya ingin katakan bahwa sudah selayaknya kita semua mensyukuri dan berterima kasih atas kepeloporan taman siswa melalui praktek pengajaran dengan sistem AMONG dan sistem-sistem yang lain yang telah dikembangkan. Kesinambungan pembangunan nasional melalui bidang pendidikan diharapkan dapat mengarahkan peserta didik untuk memiliki jiwa gotong royong, etos kerja yang kokoh, memiliki semangat untuk memberikan yang terbaik, dan tentu saja yang tidak kalah penting adalah kokoh juga di dalam berintegritas. Dan justru persoalan integritas inilah yang sekarang menjadi persoalan yang sangat kronis, yang belum bisa diurai dan belum bisa diselesaikan di dalam sistem pendidikan kita secara khusus maupun sistem sosial secara umum. Hadirin sekalian yang berbahagia, pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterbukaan arus informasi yang semakin tanpa batas haruslah dapat dimaknai positif oleh segenap masyarakat, khususnya para pemangku kepentingan di bidang pendidikan, dan lebih khusus lagi para pakar, para pemangku pendidikan perguruan taman siswa. Perubahan zaman jangan sampai mendegradasi identitas keindonesiaan masyarakat serta nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh para pendahulu kita. Saya berharap perguruan taman siswa yang telah tersebar di 13 provinsi dengan 317 satuan pendidikan pada jenjang PAUD hingga taman madya, taman karya, serta 5 lembaga pendidikan tinggi ini akan terus mengisi pembangunan. Taman siswa merupakan bagian penting dalam tonggak sejarah pendidikan bangsa Indonesia, wadah candera di muka bagi banyak tokoh penting di negara yang kita cintai ini, dan akan terus dan selalu mengingatkan kita akan perjuangan, akan kegigihan, akan ketulusan, dan akan keadiluhungan moral yang telah diajarkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Momentum 100 tahun berdirinya perguruan tinggi taman siswa sekaligus menjadi penyegaran konsep pendidikan dan pengajaran dalam pendidikan Indonesia. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat memperingati 1 abad taman siswa. Dirgahayu Taman Siswa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.